ini saya akan memaparkan materi yang pertama mengenai pengertian dari bullying. Yang kedua, jenis-jenis bullying. Yang ketiga, penyebab bullying. Yang keempat, dampak dari bullying. Yang kelima, cara mengatasi bullying. Dan yang terakhir adalah hukuman untuk pelaku bullying. Untuk mempersingkat waktu, mari saya akan jelaskan apa itu sih bullying. Bullying itu merupakan salah satu tindakan yang tidak terpuji yang merugikan korban bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Parahnya, kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau mengecilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal ini, teman yang kamu jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan minder. Penting diketahui, anak korban bullying ini mendapat perlindungan undang-undang loh. Nah, mengutip dari Widya Ayu dalam buku Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini, bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, bullying berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakat yang artinya mengusik atau supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya. Merisak secara verbal. Sementara itu, bullying merupakan salah satu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu yang pertama, disengaja untuk menyakiti. Yang kedua, terjadi secara berulang-ulang, dan yang ketiga, ada perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi loh secara online juga. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis bullying. Mengutip hasil ratas bullying, Kementerian PPA menyebut ada 6 kategori bullying. Yang pertama, kontak fisik langsung. Jenis bullying ini secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contohnya, bullying fisik yaitu seperti memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci orang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari jenis bullying kontak fisik langsung. Yang kedua, jenis kontak verbal langsung. Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying dalam jenis kontak verbal langsung ini yaitu seperti julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, dan bahkan sampai mengejek. Tindakan lain yang terkategorikan sebagai bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan-pernyataan pencelaan seksual, teror, dan surat-surat mengintimidasi. Itu semuanya adalah contoh dari kontak verbal secara langsung. Dan yang ketiga yaitu perilaku non-verbal langsung. Jenis bullying ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menunjukkan aksi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Jadi, kalau kalian bertemu dengan teman dan kalian menunjukkan wajah-wajah ekspresi
relasi persahabatan sehingga menjadi retak, sehingga mengucilkan atau mengabaikan mengirimkan surat-surat kaleng. Contoh-contoh tersebut itu merupakan jenis dari perilaku nonverbal tidak langsung. Dan yang kelima yaitu cyberbullying. Jenis ini tindakan yaitu seperti tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Itu merupakan contoh dari cyberbullying. Dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan seksual dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Nah, pelecehan seksual itu termasuk juga bullying. Pelecehan secara seksual. Dan selanjutnya yaitu mengenai penyebab dari bullying. Menurut Aristo tahun 2009 yang dikutip dalam jurnal Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying Universitas Padjadjaran, faktor yang penyebab terjadinya bullying antara lain yang pertama adalah keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tuanya yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jadi, penyebab bullying yang terdekat itu adalah keluarga. Kadang ada keluarga yang tidak harmonis, yang di situ banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya di depan anak-anaknya. Jadi anak-anak itu melihat kejadian-kejadian tersebut dan tersimpan di dalam memori, dalam motoriknya, dan dia tuh melakukannya tanpa sadar, melakukannya juga kepada temannya dengan apa yang sudah mereka lihat dari orang tuanya, dan mereka melakukannya kepada temannya. Itu adalah penyebab dari bullying dari faktor keluarga. Ada juga penyebab bullying dari faktor sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, biasanya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Dan penyebab bullying yang ketiga adalah faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri masih tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Jadi dengan mereka tuh kayak ngerasa udahlah nggak apa-apa, seperti saya bisa masuk dalam kelompok gengnya mereka itu. Dan tanpa sadar ketika anak tersebut sudah masuk ke dalam faktor kelompok sebayanya yang tidak baik tersebut, mereka tanpa sadar juga ikut-ikutan akan melakukan bullying kepada teman yang lainnya, seperti itu. Terus yang keempat adalah kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Terkadang banyak orang-orang yang melakukan bullying ini dengan faktor lingkungan sosial karena seperti dihina karena mereka miskin oleh orang kaya. Dihina tersebut termasuk dari bullying, dihina, diejek, dibully karena kemiskinan tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membantu pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan film-film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakan 60% dan kata-katanya adalah 43%. Jadi
tontonan dari anak-anak di televisi, di HP, atau di sosial media manapun, itu mempengaruhi perkembangan pikiran dari anak tersebut. Terkadang banyak adegan-adegan di sinetron, di TV, di drama atau yang lainnya yang di situ tuh hanya acting belaka mereka dalam melakukan adegan film tersebut. Tapi tanpa sadari banyak anak-anak yang menonton yang meniru adegan-adegan tersebut, yang dikira seperti meniru adegan tersebut kepada teman-temannya, kepada orang lain, yang mempengaruhi perilaku bullying tersebut. Selanjutnya yaitu dampak bullying. Menurut Soeyatno 2003 yang dikutip dalam buku Model Intervensi Psikologi Islam, konseling kelompok Tazkiyatun Nafsi, salah satu bentuk upaya dalam menangani siswa korban bullying, menyebutkan beberapa dampak negatif yang dialami anak-anak korban bullying. Yang pertama, 1. Dampak bullying terhadap kehidupan individu, seperti kurangnya motivasi atau harga diri, problem kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur. Lalu, sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, seperti patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski bila ia tak lagi dianiaya. Selanjutnya yaitu problem-problem kesehatan seksual, misalnya mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual. Terus, mengembangkan perilaku agresif. Perilaku agresif maksudnya yaitu perilaku suka menyerang, atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan. Lalu, mimpi buruk dan sebab ketakutan. Selain itu, kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, dan sakit kepala. Dan yang terakhir adalah sampai menyebabkan kematian. Nah, menakutkan sekali ya untuk dapat kehidupan individu sampai ke kematian loh. Nah, makanya itu stop bullying ya teman-teman. Lanjut, dampak bullying terhadap kehidupan sosial. Seperti pewaris lingkungan kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Maksudnya yaitu kelompok-kelompok pembuli itu terpengaruh kepada kehidupan sosial, seperti gerombolan A, B, C bergerombol dan membuli temannya. Nah, untuk itu gerombolan tersebut itu pastinya akan membuat pewaris-pewaris baru, generasi-generasi yang nantinya akan menimbulkan para pembuli-pembuli. Nah, itu tuh termasuk dari dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Ya seperti itu tuh sekarang sudah banyak terjadi ya, turun-temurun kayak generasi satu ke generasi yang lainnya. Tapi dalam hal kejelekan ya, yaitu bulian, itu nggak boleh ya. Tetap bertahan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. Lalu, kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selayaknya dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Jadi, semuanya itu tuh bernilai negatif. Jadi, maka dari itu stoplah untuk melakukan bullying dan menjadi pembuli atau menjadi pembuli-pembuli yang nantinya akan memberikan penerus generasi pembuli. Nah, gimana sih cara mengatasi bullying? Nah,
Cara mengatasi bullying menurut Mariam B. Gaino dalam buku Perkembangan Remaja dan Problematikanya. Berikut cara mengatasi bullying bagi remaja, antara lain sebagai berikut. 1. Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada teman-temannya. Itu di dalam lingkup sekolah. Jadi apabila dalam suatu sekolah ada kekerasan bullying yang terjadi dalam suatu sekolah, maka sekolah tersebut harus melakukan ketegasan kepada para pembuli-pembuli agar tidak menimbulkan para generasi pembuli dengan cara mempertegas memberikan sanksi atau hukuman yang membuat mereka tuh jera agar tidak melakukan lagi apa yang sudah dilakukan kepada teman-temannya. Lalu, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara berlari dari masalah, bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Lalu, guru perlu menanamkan nilai agama dan moral-moral yang baik sehingga anak bisa menjadi menghargai dan menghormati. Nilai moral atau akhlak itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan kita memperbanyak mempelajari nilai-nilai agama dan moral yang baik, kita tuh seperti mempunyai ikatan. Kita tuh sudah terikat dengan nilai-nilai agama tersebut. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, kita tuh sudah bisa berpikir, wah ini tidak baik, wah itu tidak baik, nanti efeknya seperti ini juga tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi anak tersebut tuh akan berpikir karena sudah tanamkan dalam dirinya itu nilai-nilai agama dan moral. Lalu, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Peran guru dalam korban bullying itu juga sangat penting. Kenapa? Karena guru itu memiliki peran dalam sekolah itu memiliki peran tertinggi dengan cara mendekati, memberikan konseling, memberikan pengarahan kepada yang dibully tersebut agar tidak mengalami trauma, agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dan guru tersebut memberikan nasihat, memberikan petunjuk agar anak tersebut itu kuat mental ketika menghadapi bulian-bulian tersebut. Guru dan orang tua perlu bekerjasama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Ketika ada pembuli yang melakukan pembulian dalam sekolah, guru juga harus meminta bekerjasama dengan orang tua agar orang tua memberikan pengarahan didikan kepada anaknya tersebut agar tidak melakukan bullying di sekolah. Jadi komunikasi guru dengan sang orang tua itu harus terjalin dengan baik agar program tersebut agar memulihkan anak agar tidak melakukan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Terus yang terakhir adalah hukuman untuk perilaku bullying. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80. Jadi bullying itu juga memiliki undang-undang loh ya teman-teman. Jadi jangan melakukan bullying karena sudah tercantumkan dalam undang-undang tersebut agar orang yang melakukan bullying tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan yang sudah tertera dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau dengan denda paling banyak yaitu 72 juta rupiah. Jadi kasihan loh ya, kita tuh seumpama dengan melakukan bullying seperti kayak mengejek, tapi anak itu tidak terima, dia bisa memproses
agar nanti yang membuli itu mendapatkan hukuman. Dan hukumannya tuh nggak ringan loh ya. Hukumannya itu bisa sampai penjara 3 tahun. 3 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar, itu adalah waktu yang sangat lama. Kita bisa have fun, harusnya kita bisa have fun, bisa sekolah, tapi kita harus berkurung di penjara karena kita melakukan bullying. Kan itu nggak asik banget gitu ya. Terus kita bisa, kalau kita mungkin dari dalam golongan orang-orang kaya bisa didenda itu 72 juta. 72 juta itu kan bukan uang yang sedikit, itu uang yang sangat banyak. Dan kita tuh susah untuk menyadarinya ya. Jadi jangan melakukan kekerasan karena sudah dilindungi dalam undang-undang. Dan yang kedua yaitu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XX bab 13 tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368 ayat 1. Di sini dijelaskan dalam kitab undang-undang tersebut, dijelaskan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara paling lama adalah 9 tahun. Nah, dari pengertian soal bullying, dampak, dan cara mengatasi ancaman pidana, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan pesan saya, stop bullying, karena bullying itu efek buat orang yang dibully itu sangat besar. Nah, maka dari itu stop bullying, jangan melakukan bullying karena sudah dilindungi oleh undang-undang dan kitab undang-undang bahwa semuanya itu mesti akan mendapatkan hukuman. Maka dari itu stop bullying mulai dari sekarang. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan dalam hati para penonton, saya Rusdia Fitria memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.